Nah, gini Pak Yudi. Langsung aja. Soalnya emang nggak usah pakai pembukaan, Mbak. Langsung. Soalnya pengennya tuh yang simple-simple aja, nggak usah memperibet. Kan kemarin tuh aku nanya sama Lupita masalah hilirisasi atau contoh-contoh material yang emang dari bikinnya tuh emang dari alam sendiri, kemudian diolah sendiri sampai jadi produk gitu loh. Nah, kemarin yang diarahin tuh contohnya tuh kayak material serat alam ini apa ini pakai pakai serat alam apa ini, Sabut Pak? sabut kelapa. Pakai sabut kelapa ya. Sama kemarin tuh ada contoh yang dari kupu sutra tuh yang benang-benang apa pakai. Pakai tenun tenun sutra. Nah, pakai tenun sutra itu. Cuman eh Lupita nyampeinnya itu ada kok Mas di mana di tim prototyping kalau material itu tuh dipakai jadi sepatu. Nah, karena kan aku nggak di tim prototyping loh, Pak. Pengen pengen nanya-nanya gitu loh. Eh gimana proses proses bikin produknya aja sih gampangannya. Mungkin dari ini deh, ini dulu. Ini kenapa kok milih sabut kelapa tuh alasannya apa awalnya, Pak? Sabut kelapa ini karena di daerah beliaunya yang produksi sabut ini, Heeh. karena kan di sana melimpah bahan Iya, bakunya. iya. Melimpah, terus daripada nggak dimanfaatin, Mm-mm. beliaunya uji coba untuk dijadikan produk jadi ya, seperti Oke. ini, seperti sepatu Hmm. ini. Berarti sebelumnya ini sabut kelapa ini tuh lembaran aja gitu? Lembaran Atau aja. Kemarin jadi itu sempat 2 kali kirim beliaunya. Pertama itu terlalu tebel, jadi kita susah prosesnya. Di situ hmm, saya kasih spek khusus, Pak hmm, kira-kira dibuat ketebalan 1,5 mili bisa nggak? Terus hmm, akhirnya belinya proses yang kedua, dikirim, heeh. akhirnya ya ini jadi produk ini uji coba dari anak magang mahasiswa Ubaya. Oh iya. Jadi sepatu ini ya. Jadi sepatu ini Ke tempo hari soalnya aku awalnya. kan lihat waktu masih masih di kantor lama ya, Pak. Aku lihat tuh model yang ini, cuman dia tuh pakai sabut kelapa gitu. Itu sabut kelapanya tapi kayaknya agak lebih tebel dari ini. Iya nggak sih, Pak? Sama, Oh, sama-sama sama, ketebalannya. speknya sudah sama. Yang kedua, Hmm. yang ngirim kedua itu speknya sama 1,5 mili Itu sabut kelapa ini berarti dapatnya dari daerah mana? dari Sumatera. Oh, di daerah Sumatera. Sumatera ya, Aceh. Oh, Aceh. Aceh ya. Aceh. Wih, jauh. Emang dia produksi sepatu atau memang hanya sabut kelapa aja, Pak? Kebetulan beliaunya itu di sana adalah pengrajin, Pengrajin. pengrajin eh, produk kulit, tas. Oh, berarti Nah, non alas tas kaki non gitu. alas kaki. Dan Terus ini dia uji coba untuk dijadikan alas kaki. Buat sepatu bisa nggak? heeh, heeh. Terus akhirnya kita buatkan proto. Awalnya ini yang dari mahasiswa ini. Ya. Setelah tahu hasilnya, Heeh, heeh. terus berikutnya kebetulan teman-teman proto juga membuat sepatu yang seperti ini, pantopel Heeh. dari bahan fabel, daur ulang limbah tekstil. Oh, ini Kok beliaunya tertarik dengan ini, dengan dengan modelnya gitu. model sepatu seperti ini, pantopel. Oke. Nah, terus akhirnya disuruh bikin, Ya. jadi saya kirim ke sana, cocok, akhirnya PO. Oh. Nah, Nah, itu PO karena heeh. dia di sana nggak ada pengrajinnya, Ya. terus akhirnya maklun di daerah sini, di Tanggulangin sini. Ada pengrajin yang Oh, bisa ngerjain memproduksi. ngerjain Nah, sepatu ini. ya, Hmm. awalnya dia produksi 16 pasang, Hmm. pakai sole yang Oh, ini ini, sulnya solnya Indonesia BBB. Melangka. Nah, solnya BBB, Oke. juara IFCC Indonesia Melangkah. Oke, oke. Ya. Nah, terus sebenarnya yang aku penasaran tuh material alam ini awalnya gimana mikirnya gitu, apa gimana nemuinya oh ini tuh bisa dipakai jadi sepatu, ini bisa jadi material gitu. Itu sebenarnya coba-coba atau udah pernah lihat dari website atau dari daerah lain gitu mungkin. Awalnya gimana, Pak? Awalnya dia coba-coba, Heeh, coba-coba karena ya tadi melimpah di sana, heeh. bahan bakunya melimpah, terus diolah jadi produk kulit. Awalnya dia kan produk kulit, Iya, heeh. jadi tas, jadi dompet, Mm-mm. terus baru kepikiran untuk ke alas Sepatu. kaki. Ya. Oke. Berarti
Itu si IKM-nya ini tadi kan punya materialnya, cuman Ya, belum bisa bikin belum gitu. bisa bikin. Nah itu berarti langsung hubungin ke BPP gitu aja? Atau Ya, gimana, Pak? kebetulan beliaunya juga alumni Alumni BPP. pelatihan di BPP? Ya, alumni pelatihan di BPP di produk kulit karena awalnya dia kan Hmm, di bidang produk kulit. mhm. Ya, kenal sama BPP, terus akhirnya punya ide untuk alas kaki itu, Mas. Oke. Kalau serat alam selain ini, selain apa ini, sabut kelapa ini ada lagi nggak, Pak, yang Ada pernah dibikin? sabut sawit. Sabut sawit Iya, sabut ada lagi? sawit ada lagi, Sama sabut nggak sih sawit. sabut sawit sama sabut kelapa, Pak? Beda, teksturnya Berminyak? enggak. Ya kirain kalau sabut sawit itu lebih berminyak. Teksturnya enggak seperti ini. Ini kan agak halus kecil ya. Iya. Ya, kalau sabut sawit itu besar-besar, Oh lebih gede. lebih gede. Heeh. Jadi gampang gampang lepas, gampang lepas jadi nggak bisa nyatu kayak ini. Oh. Kalau ini kan kelihatannya kayak ada bulu-bulunya Iya, yang iya, bulu panjang berarti kan, halus. Iya. panjang. Oh kalau sawit itu lebih gede. Udah Lebih pernah dibikin prototipe juga, Pak? sudah pernah cuma nggak jadi lepas Oh dia. enggak. Oh berarti udah pernah dicoba. Sudah coba, kurang bagus hasilnya. Oke, oke. Selain serat alamnya tuh selain sabut kelapa, sabut sawit, kalau tim prototipe tuh pernah prototipe apa tim Purwarupa sih namanya, Pak? Rupa-rupa, Tim Purwa Oh, ganti Purwarupa namanya. rupa-rupa. Itu pernah bikin pakai bahan serat alam apa lagi selain itu? Sutra. Sutra. Oh, yang tadi Iya, yang yang dari benang Sutra, sutra. benang Sutra. Kalau yang kayak apa ya, enceng gondok, Belum pernah terus nyoba ejeng gondok. apa ya, yang kayak rotan-rotan rajutan, kayak upanat itu apa ya bahannya? Tikar, bahan tikar. Ya kayak gitu-gitu itu Tikar pernah, pernah tikar ya ya. kalau. Kalau tikar pernah. Nah, berarti sebenarnya material-material yang ada di sekitar IKM atau di sekitar kita tuh sebenarnya banyak yang Banyak bisa sekali dieksplor ya, Pak ya, jadi sepatu gitu. dari sepatu. Nah, Bisa. kalau BPP sendiri tuh gimana sih apa posisinya seandainya nih di rumah dekat rumah saya ada banyak apa ya pelepah pisang mungkin yang bisa dijadiin sepatu gitu. Nah, kalau seandainya saya pengen dijadiin sepatu, cuma saya kan nggak bisa nih Pak. Hmm. Apakah harus ke BPP bayar atau tinggal bilang ide-ide saya tuh apa aja nanti dibantu BPP mewujudin gitu kayak gimana? Apakah Ide-ide aja. Dari bahannya ya? disiapkan, nanti Heeh, ide-idenya seperti apa, kita bantu free. dibantu buat Buat mewujudin wujudin produknya. produknya. Ya. Oh, itu fasilitasnya apa biasanya nyebutnya? Di Pendampingan pendampingan itu, prototyping gitu atau prototyping. Iya, pendampingan prototyping. prototyping. Oke, berarti Pak Yudi ini dari tim prototyping Prototyping. biasanya. Iya. Oke, berarti kalau gitu sebenarnya serat-serat alam yang lain yang belum pernah dicoba itu sebenarnya masih bisa Masih memungkinkan ya banyak, Pak ya. ya masih Kalau bisa memungkinkan. ngobrolin Mm-mm. ngobrolin ini apa Kayak pelepah macam-macamnya. pisang Pelepah dulu juga pisang. pernah Pernah bikin. pernah nyoba buat sendal, Oh, sendal. sendal. Sebenarnya paling simpel bikin sendal apa sepatu sih Pak kalau teman-teman Purwarupa itu? Kalau simpelnya lebih bikin sendal. Kalau Sendal. sepatu kan ribet. Ya, Harus ya. Berarti biasanya kalau serat alam nyobanya tuh jadiin sendal dulu gitu? Apa langsung jadi sepatu? Apa tergantung 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 idenya? permintaan, ya tergantung idenya. Hmm. Kalau dia minta dibuatkan sepatu, kita proses. Oke, berarti kayaknya nanti saya perlu ngobrol lagi tentang fasilitas Purwarupa atau fasilitas ini tadi prototyping lagi deh sama Pak Yudi. Soalnya kan eh, kayaknya bakal bakal banyak yang butuh fasilitas ini gitu loh Pak. Karena kan biasanya selain kalau teman-teman mahasiswa, setahu saya kan teman-teman mahasiswa nih magang buat bikin produk gitu, Produk buat ya. bikin tugas tugas apa ya, Hmm. tugas akhir ya. Iya. Nah, kayaknya biar IKM juga pada tahu gitu kalau seandainya mereka punya ide, tapi kadang mereka mikir daripada waktuku habis buat nyoba-nyoba, mending aku bikin yang udah ada dan udah pasti laku gitu kan. Hmm. Nah, kalau seandainya tahu BPP itu punya fasilitas pendampingan prototyping, mungkin mereka bisa manfaatin itu kan, Pak? Bisa, Bisa bisa banget. bisa, Nah, sangat mungkin bisa. next next lah mungkin kalau Pak Yudi memang waktunya juga kosong, nanti saya bakal undang buat yang ngobrolin fasilitas prototyping. Siap. Ini tadi ngobrolin sebenarnya emang penasaran banget sama material ini aja sih. Hmm. Jadi sebenarnya kalau selain ini kalau jadi sepatu ini kan diversifikasi produk nih, baru gitu maksudnya. Selama ini orangnya pernah cerita nggak Pak? Jadi selain sepatu ini jadi apa?
Tahu saya kan kayak keset biasanya alas kaki. Alas kaki juga kan guys, keset itu, Pak. Kalau dia nggak pernah cerita Mungkin masalah itu. diekspor atau di itu jual gitu. Oh, Sabut kelapa. jadi lukisan. Jadi lukisan malah. Lukisan, ya. Jadi lukisan Lukisan dari sabut kelapa. menarik gitu. Nah, Kalau saya dulu waktu SD tuh kerajinannya dari pelepah pisang hmm, yang dipotong-potong bentuk ya, gambar apa gitu sih. Kalau lukisan sabut kelapa itu menarik aja. Sabut kelapa. Emang sih banyak banyak manfaatnya sebenarnya kalau ngomongin kelapa hmm. fungsinya ya. Iya, nggak hanya untuk keset tapi dia Iya juga ya. kaligrafi juga bisa dia. Oh, Lukisan, kaligrafi. berarti ini sebenarnya eksplor material baru ya buat buat si IKM-nya itu, Pak. Iya. Hmm. Kalau ini Pak, udah pernah belum? Serat tempo hari itu sempat rame Pinatex. Jadi Pinatex itu dari nanas, serat nanas Serat gitu. nanas. Udah pernah Pernah, belum? sudah pernah. Udah pernah. Mahasiswa juga dia untuk TA. Tugas akhir Ya, pakai tugas serat akhir nanas. pakai serat nanas buat Oh, sepatu cewek. sepatu cewek. Ada nggak contohnya Pak di prototyping? Di gudang ada. Wah, di gudang nyari tuh Karena kalau kalau di gudang kalau di gudang nyari. karena sudah lama, Oh. sudah lama. Oke, Tapi kalau masih udah ada lama banyak. iya bisa bisa jadi nanti berjamur juga sih Iya. takutnya. Ya mungkin nanti next waktu Pak Yudi ke sini lagi kita bawa contoh-contoh hasil prototyping bisa Pak ya. Iya. Atau mungkin nanti kita coba atau sekalian bahas bank desain. Soalnya kan ada di website tuh kan ada bank desain juga. Nah, apa alur-alurnya kalau mau memanfaatkan bank desain tuh kayak gimana kan selama ini mungkin belum disampaikan gitu loh. Jadi mungkin next kalau kita ngobrol saya ajak Pak Yudi lagi buat ngobrolin masalah prototyping, bank desain dan lain-lain. Atau mungkin nanti kita take podcastnya juga di ruangan Di Pak Yudi ruang jadi perwarukan. bisa kelihatan banyak sepatu sana. Ya, Ya, siap. mungkin itu aja sih Oke. Pak. Makasih buat Oke, sama-sama informasinya Mas. dan semoga terus memberikan manfaat untuk IKM-IKM di Amin, Indonesia amin. khususnya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Dadah.